Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, untuk kelas e-commerce, terima kasih banyak sudah join. Alhamdulillah nih saya lihat di partisipan udah ada sekitar hampir 4.000 orang pesertanya, makanya sinyal kita naik dan turun. Berbahagia sekali siang ini kita kedatangan, saya nyebutnya teman kita aja namanya, saya manggilnya Nispril. Jadi Mbak Nispril ini adalah alumni Unpad, prodinya manajemen. Dulu pernah saya ajar juga kelasnya, tapi di kelas strategi pemasaran ya. Nispril ya, betul ya? Iya, Bapak betul di kelas manajemen. Nah, betul. Mbak Nispril ini yang saya ingat adalah kecil-kecil cabai rawit. Jadi benar-benar lincah banget gitu ya. Usahanya banyak banget teman-teman. Jadi bukan cuma menguasai makeup, tapi juga wedding organizer dan sebenarnya ngejalanin online juga. Nah, seperti niatan kita dari awal semester, saya inginnya di akhir-akhir semester itu lebih banyak kedatengin teman-teman yang mungkin seumuran sama kalian untuk berbagi gitu ya. Nah, hari ini dan sekaligus pertemuan terakhir kita di e-commerce, saya senang sekali karena Mbak Nispil sudah join. Kalau minggu lalu ada Mas Dilan, tapi Dilan ini bukan pacarnya Milea, dia punya brand namanya Poseidon. Hari ini Mbak Nispril yang perempuannya nih. Jadi nggak ada diskriminasi gender setelah minggu lalu laki-laki yang sekarang perempuan ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya ingin Mbak Nispril untuk share. Mbak Nispril, teman-teman kita yang jumlahnya 40 orangan ini adalah mahasiswa-mahasiswi dari akuntansi. Dan mereka ada di semester 2 gitu ya. Walaupun untuk anak-anak akuntansi yang bintang terangnya mungkin menjadi seorang akuntan, sangat boleh jadi nantinya mereka malah tertarik dengan dunia online gitu ya. Sesuatu yang sifatnya suplemen malah bisa jadi malah jadi apa ya, jalan ninjanya kalau kata orang gitu ya. Sebelum mulai nih spill, mungkin saya mau kasih tahu dulu teman-teman bahwa ternyata ya menurut survei lebih dari 50% orang saat ini bekerja tuh nggak sesuai dengan backgroundnya. Artinya boleh jadi teman-teman yang akuntansi gitu Pril ya, kedepannya malah jangan akan jago di online gitu ya. Baik, silakan saya kasih kesempatan seluas-luasnya untuk Mbak Nispril untuk bisa share. Mohon maaf kalau sinyal saya satu dua kali rada hilang ya. Silakan Mbak Nispril. Halo, Mbak Nispril. Kayaknya. Halo Mbak Nispril. Halo, Ya, ya. Halo Mbak. Bapak saya ada suaranya nggak? Ya, saya bisa dengar suara Nispril. Bisa dengar suara Nispril. Bisa dengar. Udah ya Pak, maaf ya Pak tadi jaringannya putus-putus. Kenapa Pak? Enggak Maaf. masalah. Mbak Nisrul sudah mulai boleh presentasi dan ceritain ke teman-temannya dulu. Mungkin perjalanannya gimana dan usahanya hari ini apa gitu ya. Untuk berbagi sama teman-teman semua yang juga dari Pakuan. Silakan Mbak Nisrul. Baik, Bapak. Sebentar saya izin share screen ya Pak ya. Silakan Mbak. Udah terlihat belum ya teman-teman? Ya, sudah terlihat Pril. Sudah terlihat. Oke, baik. Sebentar. Udah kelihatan ya Pak ya? Ya, sudah kelihatan Pril. Sudah kelihatan, boleh dimulai dari slide yang awal dulu mungkin. Oke, baik. Sebentar Pak. Hmm. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nisa Aprilia Gunawan, biasa dipanggil Nisa atau Nispril ya. Lebih biasanya sih orang-orang manggil saya Nisa gitu. Kalau enggak Nispril, karena kalau Nispril itu agak ribet, jadi lebih baik Nisa aja. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah usaha bisnis kecil saya di bidang online shop ya, thrifting. Kalian sebelumnya udah ada yang tahu belum thrift itu seperti apa sih gambarannya? Oke, siapa yang mau speak up nih? Thrift itu apa? Ingat, kita banyak giveaway loh. Ada yang mau Saya chat boleh, ada yang mau open audionya juga boleh, silakan. Apa itu thrift?
Silakan ayo. Kasarnya beli barang bekas, Kak. Kenapa? Oh, katanya Kasarnya beli pembeli. barang bekas. Oke, ya. Terus ada lagi yang tahu thrift itu apa? Ada lagi mungkin tadi setelah tadi temennya ngasih tahu thrifting adalah kebanyakan barang-barang pre-love ya atau second hand gitu ya. Ada lagi Ya, nggak yang lain? betul. Ada lagi yang lain? Karena belum lama ada berita tuh bahwa si siapa ya Cowboy Junior yang versi Dilan aslinya bahwa dia ternyata juga hobi beli thrifting tuh. Nih freelance pernah baca beritanya tuh. Oh gitu, Oke, Pak. Siapa? Pak iya. si Iqbal bukan? Iqbal, Oh, Iqbal, benar iya Iqbal. Iqbal Kobo Junior. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut. Ini ada Ya yang di jawab, Pril. sini. Pril, ada yang Kenapa? jawab di chat nih. Ada yang jawab di chat. Oh iya, ada yang jawab. Apa tuh, Pak? Namanya Kegiatan Sandi. belanja barang bekas biasanya berbentuk pakaian. Ya, betul. Terima kasih, Sandi, udah bantu jawab ya. Oke, lebih detailnya nanti kita sharing-sharing aja ya, teman-teman. Di sini saya ingin sharing asal-usul terbentuk bisnis suatu usaha saya. Lanjut. Tunggu. Nah, kebetulan brand saya ini namanya Wearstuff ya. Wearstuff adalah salah satu bisnis thrifting yang menyediakan berbagai macam pakaian pre-love yang menjadi jalan keluar bagi kalangan anak muda penggemar fashion dengan harga terjangkau. Ya, jadi lebih tepatnya itu thrifting itu baju barang bekas tapi yang masih layak pakai ya. Jadi masih bisa untuk dijual kembali gitu. Bukan dalam arti yang dalam pakaian bekas yang udah nggak layak gitu, yang robek-robek gitu, enggak. Tapi yang masih layak pakai. Nah, sebelumnya saya ini kurang lebih udah hampir 4 tahunan membangun bisnis Wearstuff ini. Sebelumnya saya ini namanya Pre-Love by Nispril. Jadi sebelum Wearstuff ini namanya Pre-Love dulu teman-teman. Jadi kayak ngejual-jualin baju diri saya sendiri dulu. Karena kan dulu kebetulan lagi COVID ya, waktu tahun 2020, saya mulai usaha itu tahun 2020, dan waktu itu lagi COVID, COVID-nya tuh lagi naik-naiknya banget, dan kita tuh nggak boleh yang namanya belanja keluar, atau ada kegiatan keluar rumah gitu kan, sampai mall aja kan ditutup ya, gitu. Jadi pas tahun 2020 itu kayak banyak orang yang berbelanja online gitu, jadi makanya eh, saya berpikir lebih baik memanfaatkan waktu itu gitu. Jadi saya buka all shop di Shopee maupun di Instagram gitu. Tapi waktu tahun 2020 saya baru buka di Instagram aja ya. Jadi belum sempat, maksudnya belum ke Shopee gitu. Nah, lanjut. Profil usahanya, nama usahanya wearstuff.co, lokasinya di Bogor, jenis usahanya retail, media sosial yang saya punya ada Instagram, wearstuff.co, dan ada Shopee, Shopee-nya masih nama saya, belum sempat diganti, Anissa Prilly, dan untuk TikTok-nya ini kita baru banget, baru banget login gitu. Jadi masih sedikit ya pengikutnya, wearstuff.co gitu. Selanjutnya di sini ada moto Wearstuff. Moto kami adalah berupaya untuk membantu menjaga bumi dari limbah tekstil yang setiap hari semakin menumpuk di bumi kita ini dengan menjual pakaian bekas yang masih layak pakai. Selanjutnya di sini ada produk yang kami jual. Yang pertama ada hoodie, terus yang kedua ada crew neck, ada cardigan, kemeja, celana jeans, dan macam-macam kaos. Sebenarnya kita juga dulu sempat jual kacamata, terus kayak tas, kayak aksesorisnya gitu loh. Jadi nggak fokus di baju sama di celana aja gitu. Kita juga jual kayak tas, terus ada kacamata-kacamata gitu. Sama waktu itu juga kita jual masker tie-dye gitu. Kebetulan kan waktu COVID lagi musim banget loh yang namanya tie-dye kan, kayak masker-masker yang apa namanya, diolah pakai cat-cat, apa sih itu namanya, kayak sipuhan gitu ya. Jadi ya udahlah, peluang bisnis saya, akhirnya saya jual juga tuh produk masker Dakbil gitu kan. Saya jual 1000 per pieces gitu.
Selanjutnya di sini ada harga-harganya. Kalau untuk hoodie sendiri kita start dari 85.000, crew neck 75.000, cardigan 45.000, kemeja 40.000, celana jeans 65.000, macam-macam kaos itu 40.000. Bisa jadi juga kita kadang kalau setiap akhir bulan selalu ada flash sale gitu. Jadi ada potongan harga. Bisa jadi start mulanya 30.000 atau hoodie yang tadi 85.000 bisa jadi 65.000 gitu untuk barang-barang flash sale-nya. Nah, selanjutnya ini ada customer segmentnya. Untuk kita tuh nggak cuma perempuan aja ya, jadi laki-laki juga bisa order di wear staff gitu. Karena kan produk crew neck sama hoodie tuh nggak cuma buat perempuan aja ya, ada juga yang buat laki-laki, ada yang warnanya apa namanya warna laki-laki banget gitu, ada yang warnanya perempuan banget. Jadi nggak semuanya itu perempuan gitu. Nah, di sini umurnya itu kita dari 16 tahun sampai 25 tahun. Untuk kualifikasinya, seorang yang mencukupi fashion, peduli sosial dan lingkungan, dan berdomisili di Indonesia, terutama di Bogor. Kalau di Bogor biasanya tuh saya bisa sistem COD gitu, tapi gak jauh dari daerah rumah saya gitu. Selanjutnya di sini ada media pemasarannya. Yang pertama ada sosial media, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Terus kalau marketplace-nya ada Shopee dan TikTok Shop. Nah, ini untuk Instagram saya, dan yang di tengah itu TikTok-nya, karena baru mulai banget ya kemarin, seminggu yang lalu, pada minggu yang lalu gitu. Terus ada Shopee saya juga. Nah, ini ada keunggulan kami ya. Yang pertama, kita itu suka ada diskon atau potongan harga ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Bisa jadi diskonnya itu setiap akhir bulan gitu. Ada potongan mulai dari 15.000 atau ada dari 30.000. Terus juga pelayanannya mudah. Maksudnya pelayanan mudah ini, kalau misalkan kalian mau retur bisa aja, tapi dengan syarat kalian harus ada bukti video unboxingnya gitu. Kayak misalkan kalian mau retur nih aturan paketnya yang ini, kenapa dikirim yang ini, atau cacat atau gimana, harus ada video buktinya gitu. Terus untuk quality controlnya insya Allah terjamin, jadi kita nggak bakal menjual barang yang bener-bener robek atau bolong, itu enggak sih. Paling kalau noda ya, kalau noda sedikit, biasanya saya suka infoin di apa feeds IG atau di Shopee kalau misalkan ada noda sedikit di bagian lengan gitu. Jadi nggak pernah ditutup-tutupin kalau ada noda juga. Karena kan namanya barang thrift nggak semuanya mulus ya teman-teman. Pasti ada aja yang rejectnya sedikit gitu. Dan ini informasi produknya lengkap. Maksudnya itu jadi kita udah tertera ditulisin di caption ataupun di Shopee ada ukurannya ya. Kayak misalkan bajunya ukuran M sampai L atau oversize atau size XL seperti itu. Sekian dan terima kasih. Barangkali Oke, teman-teman ada yang nanya boleh ya. Mbak Nisbril, thank you, thank you. Lucu banget nih. Sebelum kita masuk mungkin nanti ngelihat gimana Nisbril ngelola Shopee gitu ya, Instagram dan juga mungkin TikTok. Saya mau buka dulu nih beberapa pertanyaan buat teman-teman semua. Jadi kalau minggu lalu kita ngundang pelaku usahanya cowok, yang sekarang cewek gitu ya. Dan hari ini Nisbril kesibukannya apa, Pril? Kalau boleh tahu, Pril, selain ngerjain online apa nih? Kalau saya sih online terus sama ada bisnis kayak jasa juga ya Pak. Bisnis jasa kayak saya juga make up gitu, bisa dibilang mua ya kalau zaman sekarang namanya mua. Jadi saya make up kayak pengantin atau graduation, terus juga sama saya punya usaha WO tenda, catering seperti itu Pak. Wow, jadi selain online, makeup juga dan juga WO ya. Itu kalau Iya, catering catering dengan tadi nyewain tenda, itu ngerintis sendiri, April, atau oh, awalnya dari orang tua? enggak sih kalau untuk catering dan WO itu ya kayak tenda-tenda kebetulan dari orang tua Pak. Oh, oke, Jadi saya oke, oke. nerusin aja. Oh, lucu juga ya. Jadi dari orang tuanya bisnisnya WO dan juga catering, akhirnya anaknya bisa masuk ke makeup juga ya. Tapi kalau boleh tahu, Iya. kamu lulusnya tahun berapa sih? Dari Unpad? Saya baru lulus tahun 2002 kemarin, Pak. 2022 kemarin, bulan Desember.
Wow, berarti masih fresh from the oven ya. Baik, teman-teman, Betul. kita buka pertanyaan nih. Seperti biasa, nanti kita akan kasih giveaway dari jualannya Nispril. Walaupun tadi saya lihat gambarnya banyakan cewek, sebetulnya barang Nispril ada juga untuk cowok, Pril ya. Ada Pak, ada kok. Oke, teman-teman boleh ajukan pertanyaan, boleh open audionya atau via chat. Seperti biasa, penanya akan langsung mendapatkan giveaway. Boleh, silakan. Ya, kalau mau Silakan ada yang mau sharing-sharing juga bertanya nggak dulu. apa-apa. Ya, sambil Barangkali sharing-sharing. teman-teman juga ada kan yang punya bisnis thrift. Gak apa-apa kita sharing-sharing aja gitu. Oke, good, good, good. Oke nih, wah mulai langsung ada pertanyaan nih. Dari Jamie, Jamie Jamie, Viali, oke. ya nggak? Usaha thrifting Ya, menguntungkan nggak sih Kak? Menurut Kakak sendiri gimana? Wah, ini kayaknya mau nanyain omset nih, Bro. Mau nanyain omset ya, Bro. ya. Iya ini, oke Izin jawab silakan, ya Bro. Bapak ya. Boleh Apa dong, gimana Pak? Langsung jawab boleh ya. dong. Oke, baik. Langsung jawab aja. Saya izin jawab ya Pak ya pertanyaan dari Jamie ya. Terima kasih Jamie sebelumnya sudah ngasih pertanyaan untuk saya. Pertanyaan itu usaha thrifting menguntungkan tidak Kak menurut Kakak sendiri? Menurut saya sendiri sih justru menguntungkan ya. Karena kita bisa 2 kali atau 3 kali lipat dari harga aslinya gitu. Karena kan kalau usaha thrifting itu sebenarnya dia tuh modal awalnya nggak terlalu yang besar atau yang gimana-gimana gitu. Misalkan kita beli nih baju thrift gitu kan di pasar Senen atau di mana itu kan murah-murah ya pasar Senen start dari 15.000, dari 20.000, dari 30.000 tuh kalian udah bisa dapetin baju-baju yang layak pakai gitu di sana. Nah kita bisa jual 65.000, bisa jual 85.000 gitu. Jadi menurut saya sih menguntungkan usaha thrifting gitu karena dia Oke. dari dia gitu Kak. Nah, Pril, pernah dapat omset berapa paling gede? Wah, kalau boleh tahu bocoran sedikit nih, Pril. Nggak usah nyebutin exactly amount-nya, pakai kisaran juga nggak apa-apa, Pril. Ini soalnya kita Oh iya. keponya maksimal nih. Silakan, Pril. Ya, kalau untuk omset sih ya Pak, untuk tahun kemarin itu bisa sampai 20 jutaan karena kan saya juga tertunda sama skripsi ya Pak. Jadi saya sempat off juga nih teman-teman karena sibuk skripsi jadi sempat off berjualan. Jadi ya udah mandek gitu. Jadi ya alhamdulillah ada Wow. omset 20. dua Itu puluh hasil juta itu dari per apa? Selama 1 bulan? enggak sih Pak, selama berapa bulan waktu itu ya? 3 bulan apa ya? Apa 4 bulan gitu Pak? Sekitar segitu sih. Keren dong. Kalau Mm-mm. 3-4 bulan 20 juta, berarti sebulannya antara 5 sampai 7 juta kan gitu. Keren Iya, banget. Bapak betul. Nah, Mm-mm. keuntungan kamu Betul itu banyak. sebenarnya lebih dari 100% ya, Pril. Karena kan tadi kamu beli bajunya Mm. sekian, tadi saya lihat price list kamu segitu. Kamu bisa untungnya lebih dari 100%. Jangan-jangan 200% ya, Pril ya? Tergantung sih Pak. Tergantung. Biasanya sih kalau kalau hoodie-hoodie gitu dia nggak dijual di bawah 50 sih. Maksudnya ya paling dari sananya ya kita kasih bocoran aja lah sedikit ya Pak ya. Bisa 40 sampai 50 gitu startnya. Tapi tergantung kita Oh, ngambilnya kan mau perbal atau mau satuan gitu Pak. oh, bisa Tuh. perbal, bisa satu-satu kan. Mulai mancing Ya. pertanyaan lagi nih, datang lagi dari Indah dan juga Ira. Seru nih. Boleh ya, saya baca ini, Pril ya. Pertanyaan Iya dari boleh Pak. Ira, mau tanya Kak, kemarin-kemarin kan sempat ada berita kalau thrifting itu dilarang. Apakah itu benar? Dan bagaimana Kakak menyikapi berita tersebut? Wah, pertanyaan Ira bagus ya, Ira dulu ya. Saya lanjut ke Indah boleh, Pril? Jadi Ira nanya, karena Boleh thrifting boleh Pak. sempat dilarang katanya gitu ya. Lalu Indah Mm-mm. bertanya, Indah Cahyani, Kak mau tanya apa saja tantangan atau masalah yang udah Kakak Anissa lewati selama membangun bisnis khususnya dalam bisnis pakaian pre-love. Tantangannya apa? Ya, dan masalahnya. Dan bagaimana Kakak mengatasi setiap tantangan dan masalah. Nah sebenarnya yang ditanya Ira juga termasuk tantangan tuh ya. Boleh Pril dijawab Pril, pertanyaannya bagus-bagus nih. Dari Indah, Ira, dan juga Ya, Jamie ya. Silakan. sebentar tadi saya mau jawab yang Ira dulu ya Pak ya. Jawab yang Ira Kemarin dulu sempat ada ya. berita ya. Sempat di Oke, band, betul. ya betul sekali. Kemarin-kemarin tuh sempat ada berita kalau emang thrifting itu udah dilarang ya.
teman-teman, karena mungkin yang pertama itu kan katanya merusak pasar ya, merusak pasar penjualan di Indonesia gitu. Malah kita ngambil eh, apa namanya produk-produknya dari luar negeri gitu kan. Sebenarnya sih perasaan saya ya sedih sih, cuman kita sebagai thrifting cuma bisa berdoa dan berharap eh, nggak seperti ini gitu, karena kita juga nggak sepenuhnya ngambil dari luar negeri gitu loh Pak. Jadi barangnya itu nggak semuanya dari Cina atau dari Jepang. Kita juga masih mensupport kok usaha-usaha di lokal ya, usaha-usaha lokal dalam negeri. Jadi nggak semuanya, terutama thrifting saya, nggak semuanya saya ambil dari Jepang atau Cina gitu Pak. Jadi saya masih pakai yang produk lokal juga gitu. Jadi nggak semuanya saya ambil dari luar negeri. Jadi nggak full impact ya, April ya. Karena ternyata Iya. suppliernya Nispril ada juga yang dari dalam negeri gitu ya. Oke, Mm-mm. itu mungkin Betul. menjawab dari pertanyaan Ira ya, Ira ya. Semoga Ira puas. Lalu pertanyaannya Indah gimana tuh, April? Ada nggak tantangan lain Mm-mm. atau masalah lain selain yang mungkin tadi disampaikan sama Ira gitu? Silakan, April. Kalau tantangan pasti ada aja ya, tantangan jadi apa namanya bisnis-bisnis kecil gitu ya, pasti ada aja. Yang pertama tuh tantangannya sebenarnya eh, dari orang tua sendiri juga sih Pak. Saya gimana ya, kayak kurang dukungan gitu dari orang tua. Terus tapi saya mencoba kayak apa ya, meyakinkan gitu. Saya mencoba meyakinkan kalau saya ini bisa berbisnis di dunia online kayak gitu. Terus untuk eh, tantangan yang lainnya sih kayak customer ya, kan namanya customer ada aja yang mereka komplain lah gitu kan. Terus juga ada yang nggak sesuai dengan gambar. Nah itu gimana cara kita menyikapinya aja sih, kayak gimana cara kita buat si customer itu merasa tidak dirugikan lagi gitu. Jadi gimana cara kita ngomongnya aja, menjelaskan ke customer kita kalau bahwa misalkan kita salah kirim atau gimana, kita bisa omongin baik-baik. Itu kan juga tantangan buat saya ya Pak ya. Kayak berarti saya harus ngirim ngirim ulang gitu. Terus misalkan ada juga yang komplain tentang apa namanya, barangnya ternyata bolong gitu. Karena kan saya juga yang order nggak cuma dia doang, jadi banyak itu, mungkin tim-tim saya juga nggak teliti juga, kurang teliti atau bagaimana. Tapi kita ada rasa tanggung jawab ke customer kita gitu Pak. Kita bisa balikin barang itu dengan barang yang terbaru atau bisa kita kembalikan dengan uang gitu. Itu tantangannya. Oke. Apa namanya, mengatasinya seperti itu. Mm-mm. Oke, Bril, sorry tadi ngomong-ngomong kan kalau thrifting biasanya broken size ya, dia nggak punya size lengkap gitu ya, karena kan mungkin barangnya cuma ada satu dua gitu. Correct me if I'm wrong Iya ya, betul. saya takut salah nih. Nah, itu kamu biasanya supaya orang nggak ngerasa ini salah ukuran segala macam, kamu kasih ini nggak sih kayak size atau di ukuran-ukurannya berapa lebar ininya, Ah, gitu nggak? Dicantumkan iya nggak sih di deskripsi? biasanya sih saya suka kasih. Kalaupun saya nggak kasih, biasanya itu si orangnya itu Pak yang ngechat saya. Kayak misalkan, saya kan kalau di Instagram tuh sistemnya kayak siapa cepat ya Pak. Siapa cepat yang transfer itu berarti buat dia gitu kan. Terus udah gitu dia juga suka kayak memastikan gitu Kak, BB saya misalkan 50, terus lingkar dada saya misalkan berapa senti dan lebar pinggul saya berapa senti gitu. Dia suka suka konfirmasi juga Pak sama saya, ataupun kadang saya suka nanyain ke beliau kayak memang kamu LD-nya berapa gitu, lingkar pinggangnya berapa, biar saya pastiin gitu. Kalaupun memang ternyata kenyataannya tidak sesuai sama yang dia harapkan, ya ya berarti memang bukan rezeki bajunya untuk dia gitu. Karena saya kalau di Instagram sistemnya tuh kayak war gitu loh Pak, kayak siapa cepat gitu. Karena kan kalau barang thrift nggak nggak apa ya, nggak banyak gitu Pak, jadi cuma satu-satu gitu. Jadi rebutan sistemnya. Tapi kalau untuk di Shopee saya suka kasih deskripsinya sih Pak, kayak LD-nya sekian, tingginya sekian gitu. Oke, jadi ada informasi ya.
lingkar Iya, pinggang, ada berat badan, tinggi badan ya. Oke, berat badan. ternyata bukan cuma tiket Coldplay dan tiket Argentina aja ya yang war. Ternyata barang-barang thrift juga butuh war ya. Iya, Bapak, betul. Karena kan kalau barang thrift cuma satu ya, Pak. Kayak jarang ada dua atau tiga gitu. I see. Oke. Hmm. April sebelum nampilin ke apa namanya platform yang di Spril jalanin, ini ada pertanyaan bagus juga dari Siti yang menurut saya masih nyambung ya. Kak izin bertanya, gimana caranya bagi waktu antara kuliah dan bisnis? Apakah ini juga yang membuat orang tua akhirnya nggak setuju, April? Halo, April. Halo. Iya, Pak. Halo, April. Oke. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oh bisa ya. Bisa, Pak. Ini berarti gangguannya di April. Saya ngerasa gangguannya di saya nih, makanya saya langsung matiin dulu sebentar ya. Sebentar ya. Kita chat Mbak Nisprilnya ya. Tapi ini Mbak Nisril pembicara yang baik loh. Sampai semua rahasia perusahaannya aja dibongkar ya. Pril, Bapak, maaf banget. Ini jaringannya lagi jelek. Kebetulan di rumah saya lagi hujan. Jadi ini apa nggak namanya jaringannya nggak nyambung apa-apa terus deh. Pril. Nggak apa-apa Pril. Saya lupa kemarin pas invite Nisril harusnya saya ngundang ini juga. Apa namanya? Untuk pencegah hujan ya. Pawang hujan. Nggak apa-apa Pril, nggak apa-apa Pril. Thank you, thank you. Sekarang udah balik lagi kok Pril. Boleh ini? Boleh Pak, maaf, dibuka? Pak. Iya, ada yang mau bertanya? Wih gila loh ini yang nanya banyak banget loh. Yang nanya banyak loh asli loh. Real, Nesli Wah, bisa dengar suara kita? serius, Pak. Iya. Nesli bisa dengar suara kita? Udah ada suaranya belum ya, Pak, saya, Pak? Sudah. Sudah kita bisa dengar Oke. suara Nisbril. Pril, ada pertanyaan Oke, dari baik. Lia ya. Ini mudah-mudahan nggak ada pertanyaan yang kepotong. Kalau ada tolong di posting lagi teman-teman. Karena tadi saya juga sempat hilang sinyal. Pertanyaan dari Lia adalah, Kak izin bertanya, kan tadi dikatakan bahwa kakak ngambil baju thrift dari luar negeri dan juga dalam negeri. Bagaimana perbandingan kualitas dan harganya serta lebih untung dari dalam atau luar? Wah, bagus nih Pril pertanyaannya Pril. Waduh, Dari Lia bagus, Pril. bagus, bagus. Ya. Mau jawab dulu? Jawab Kan dulu tadi mungkin. boleh, Pak? Iya, boleh, Silakan. Pak. Tapi tadi kayaknya saya belum menjawab pertanyaan sebelum Lia ya, Pak Oh ya? iya, Apa Siti bisa ya. dijawab ya? Pertanyaan Siti belum. Hmm. Pertanyaan Siti Iya, bagaimana Siti membagi Mariam. waktu Apa ya? jawab? Boleh dua-duanya deh. Iya, Sekaligus aja betul. disekaligusin. Tadi Oke, bagaimana cara membagi ya waktu bisa. ya Siti ya antara kuliah dengan juga bisnis dan juga Lia tadi masalah kualitas barang thrift dari luar dan dalam. Silakan Bro. Baik, Bapak, saya menjawab pertanyaan dulu ya. Iya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti dulu ya. Gimana cara membagi waktu antara kuliah dan berbisnis online? Sebenarnya kalau dibilang bagi waktu emang agak susah ya, apalagi saya itu waktu itu pas jadi mahasiswa di Pakuan, saya ini ikut himpunan mahasiswa manajemen. Jadi makin susah aja gitu bagi waktunya antara kuliah, ngerjain skripsi, terus juga himpunan, ditambah lagi saya bisnis juga gitu kan. Sebelum bisnis juga saya juga ngajar mewarnai anak-anak gitu. Jadi agak susah sih, makanya saya sempat ke pending udah lama berapa bulannya kayaknya hampir
7 bulan deh kayaknya nggak jualan online karena ya itu banyak banget faktornya. Caranya itu bagi waktunya yang pertama biasanya sih kalau thrift itu saya waktunya fleksibel ya namanya kalau usaha thrift kan nggak buka stand gitu ya atau nggak jaga toko jadi kalian sambil kuliah terus bisa posting di handphone karena kan jualannya di media sosial jadi lebih gampang sih menurut saya bagi waktunya gitu kalau untuk apa namanya jualan online gitu kan. Jadi misalkan saya kan waktu itu kuliah dari enggak seminggu cuman 3 kali gitu ya. Terus juga nggak sampai sore, nggak full sore gitu. Jadi saya sore pulang ngampus, saya langsung apa namanya foto produk. Karena kan kalau saya foto produknya itu pakai diri saya sendiri ya. Jadi kayak saya foto mirror gitu. Jadi saya usahain sebelum berangkat kuliah atau setelah pulang kuliah atau kebesokannya saya foto dulu nih produk saya gitu kan di mirror di kaca. Nah, untuk uploadnya sesuai yang saya lagi senggang aja waktunya. Misalkan pulang ngampus jam 4 berarti saya posting bisa jam 7 malam gitu. Sambil sekalian ngebales-balesin yang mau order gitu. Terus kalaupun emang lagi sibuk banget nih seminggu apa namanya ngerjain skripsi terus atau nugas terus, sebisa mungkin saya ambil di hari weekend. Kayak weekend berarti saya stop dulu nih buat belajar, buat ngerjain skripsi. Jadi saya fokusin upload dulu gitu di Instagram. Gitu sih, karena kalau jualan online juga lebih enak gitu, kayak fleksibel waktunya. Kalau kalian di kampus pun kalian bisa posting-postingin aja jualan atau bales-balesin apa namanya chat-chat dari orang yang mau order gitu. Terus Oke, clear ya. Jadi emang kerja keras banget ya lo, Pril. Ikutan HMM gitu ya, pulang moto produk gitu. Dan moto produk di kaca itu rata-rata saya lihat di Instagram modelnya nih Pril sendiri ya, Pril ya. Lo nggak perlu nge-hire iya orang ya. Bapak betul. Waduh, luar biasa ini. Dikerjain Heeh. sendiri. Nah, ini bisa Pakai dicontoh nih teman-teman. Hah? iya. Keren, keren. Boleh, Pril. Lanjut. Wah, pertanyaannya banyak banget, Pril. Nggak apa-apa deh, Pril. Teman-teman Nah, nanti yang Bapak ini Pak nggak banyak apa-apa banget kok. tuh Teman-teman pertanyaan. nanti yang nanya, tolong di list di WA group namanya siapa, karena nanti kalian akan saya kasih nomornya Nispril. Karena kan nanti giveaway-nya barangnya Nispril. Tentu kalian harus menyebutkan lingkar pinggang dan segala macam. Nanti baiknya Japri kali ya, Pril. Saya kasih namanya, nanti mereka bisa Japri mau barangnya yang mana gitu ya. Boleh. Boleh dong. Sip. Oke. Lanjut pernah tadi pertanyaan yang tentang apa ya Lia deh kalau nggak salah ya. Itu Tadi Lia ya? Ya. ya yang Ada dia nanya ibu-ibu jawab dari ya Pak ya mana. pertanyaannya Silakan, dari silakan. hmm, mengambil baju thrift dari luar negeri dan dalam negeri bagaimana perbandingan kualitas dan harganya. Kalau untuk kualitas dan harganya sih lebih kalau harganya lebih miring di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu dia lebih murah dibanding di lokal. Makanya kebanyakan orang thrifting kan ngambil-ngambilnya tuh dari luar negeri, kayak dari Cina gitu, ngambil-ngambil balnya. Yang kalau misalkan dari luar negeri itu misalkan satu bal itu bisa 5 juta gitu kan, satu karung tuh 5 juta. Tapi kalau dijual di Indonesia tuh bisa lebih dari 5 juta loh. Bisa sampai 12 juta gitu, bisa nyampe 15 juta, tergantung mereknya gitu. Karena kan kalau misalkan bal-balan itu ada kode kodenya gitu. Mungkin ya cukainya ya dia agak susah kan apalagi sekarang udah nggak bisa ngambil dari luar negeri lagi gitu jadi mau nggak mau kita habisin stok yang sekarang sama jual produk lokal gitu. Nah, terus untuk kualitasnya, kalau bisa dibilang kualitasnya itu sama ya, kayak di lokal, sama-sama bagus. Cuman kalau di luar negeri itu dia nggak pasaran gitu untuk apa kualitas modelnya atau apa namanya warnanya atau apa sih itu namanya ya model-modelnya gitu nggak pasaran kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah banyak banget ya maksudnya thrift-thrift kayak gitu nggak cuma satu gitu bisa jadi kan dia kayak nyablon sendiri gitu jadi samain bikin berapa pieces gitu. Kalau di luar negeri tuh kalau baju thrift tuh kalau satu ya cuma satu adanya kayak gitu.
Jadi kalau menurut saya sih kualitas sama harga lebih bagusan dari luar negeri sih. Tapi kalau yang Oke. lokal juga nggak kalah bagus kok, sama aja. Cuman mungkin kalau harga emang agak lebih mahalan di lokal kali ya, karena mungkin dia ngambil untung juga sih, gitu. Oke, oke. Good. Ini masih nyambung nih, Pril. Ya, dari pertanyaan yang tadi dari siapa namanya dari Lia gitu ya. Ini nyambung ke Nadia dan juga Gita. Kalau Nadia tuh pertanyaannya kalau ada thrift kemudian ditaruh di feed gitu ya, di feed IG, kemudian gak ada yang minat. Nah, biasanya kan dikasih potongan harga gitu ya. Gimana tuh? Betul. Dan kira-kira kalau jual setengah masih ada untungnya apa enggak? Nah, pertanyaan Nadia ini sebenarnya masih nyambung dengan pertanyaan Gita. Karena kita bilang, Kak, gimana sih caranya bisa milih produk mana yang laku di pasaran? Mirip ya, mirip-mirip lah kurang lebih ya. Mm-mm. Barang bisa laku di pasaran, dan yang satu lagi, gimana caranya kalau sudah di IG atau di feednya IG ternyata belum laku gitu. Ya. Itu kira-kira dikasih potongan masih untung apa enggak? Silakan Ismail, sikat. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nadia ya Pak ya. Untuk feed ya, kayak postingan di feed, terus gak ada yang order gitu kan, kayak belum sold. Itu biasanya sih kalau saya pribadi, yaitu kayak saya jual murah gitu, setengah harga. Biasanya saya jualnya itu di, misalkan kayak kalau Shopee kan suka ada event 22, 33, 44, 55, kayak gitu. Bisa kita masukin tuh produk-produk kita yang belum laku tadi, kita masukin di event 22 misalkan. Jadi jualnya tuh lebih murah, yang harganya misalkan 65, kita jual jadi 50.000. Atau bisa juga opsi kedua, kita live gitu kan, live di TikTok atau di Instagram gitu. Karena untuk zaman sekarang tuh orang-orang tuh lebih suka kalau misalkan kita itu uh, nge-review barangnya gitu, kayak nunjukin barangnya kayak gini. Mungkin kalau di foto kan takutnya editan-editan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nge-live kan udah kelihatan real aslinya gitu. Biasanya kalau misalkan belum laku sih, saya menggunakan dua opsi itu. Pertama yang event 22 itu, atau yang kedua saya jual live tapi dengan harga yang miring dan masih menguntungkan gitu, nggak jual jatuh banget gitu. Oke, jadi bisa ya Shopee nanti via itu ya. Good. Ini oke Bro, lanjut yang berikutnya tadi ada Lanjut dari kita ya Pak ya. Gita ya. Nah, Gita itu sebenarnya pertanyaannya mirip juga dengan pertanyaannya Dwi ya. Kalau Gita kan Mm-mm. gimana laku di pasaran, kalau Dwi pertanyaannya adalah gimana supaya barangnya itu kita tahu dia berkualitas. Jadi Gita Dwi rada mirip, kemudian kalau saya gabungin sama Sandi masih ada singgungan juga sih. Kan nggak selamanya thrifting dapat barang bagus, misalnya dapat barang yang rusak. Gimana yang Betul. kakak lakukan supaya nggak rugi gitu ya. Jadi Mm-mm. pertanyaannya Gita gimana bisa nangkep pasarnya maunya gimana. Kemudian pertanyaannya Dwi barangnya gimana supaya berkualitas. Kalau Sandi kalau barangnya rusak supaya nggak rugi gimana tuh nih caranya. Nah ini tiga pertanyaan bisa kita gabung karena mirip ya. Masih satu klaster. Silakan Nis Bel. Ya, baik Pak. Bagaimana memilih produk untuk dijual yang laku di pasaran ya. Jadi kayak gini, kita tuh harus ngikutin tiap tren ya. Tren misalkan kayak tahun ini tuh trennya apa gitu kan. Apalagi kan cewek-cewek pasti tahu kan kalau misalkan tren tahun sekarang ini baju-bajunya kayak kardigan-kardigan yang ngekrop-ngekrop. Nah, sebisa mungkin kalian juga apa namanya, kita juga sebagai thrift gitu cari-carinya yang menarik, yang hampir sama tuh, kayak misalkan sekarang trennya baju-baju crew neck gitu. Berarti kita jualnya kalau bisa baju-baju crew neck juga gitu. Terus kalau misalkan lagi trennya kardigan-kardigan, kita juga jual kardigan gitu. Jadi jangan jangan apa ya? Jangan monoton itu terus gitu. Jadi harus ada lihat perkembangan zamannya dulu aja gitu. Kalau sekarang misalkan zamannya lagi CN atau lagi hoodie, ya kita jual hoodie gitu sama CN. Nah ngebaca Itu trennya nanti dari mana Bro? insya Allah bakal laku kok. Nis Bel ngebaca Kenapa trennya dari Pak? mana? Lagi tahu, wah ini lagi hoodie nih gitu ya. Atau lagi crew neck nih gitu. Gimana? Lihat Lagi trennya biasanya lagi referensinya zaman apa? gitu ya, lagi hits. Biasanya Hmm. sih kalau misalkan dilihat trennya itu dari mana,
biasa saya lihat dari TikTok Pak. Kalau misalkan TikTok tuh kan kadang suka ada selebtok gitu ya, selebtok yang suka nge-review-review baju gitu. Terus banyak peminatnya, juga banyak yang order udah sampai berkakak gitu, beribu-ribu. Itu kayak peluang untuk saya gitu Pak. Wah, kayaknya kalau saya jual kardigan kayak gini juga orang-orang pada tertarik nih, soalnya emang lagi zamannya kardigan kayak gitu kan gitu. Terus bisa jadi juga dari baju-baju artis, misalkan kayak baju Fuji. Kan ada tuh sekarang baju Fuji ya, kayak kaos-kaos gitu. Nah, orang-orang kan kayak pada kebanyakan minat gitu karena ngelihat Fuji pakai tuh lucu gitu. Jadi cewek-cewek kan kalau ngelihat kayak ih kayak bagus banget sih, lucu banget, dia langsung mau check out gitu kan, mau mau order, mau beli. Jadi ya lihatnya dari itu aja Pak, dari seleb-seleb TikTok kalau nggak dari artis-artis yang pakai baju-baju tren sekarang gitu. Wow, dari seleb top ya. Asli, Pril. Ini Hmm. penjelasan lu seru loh, Pril. Gue dapet ilmu banyak banget dari sini. Seru, Ini seru, seru, masalahnya seru. nggak habis-habis, Bapak pertanyaannya banyak Iya, banget. saya juga bingung nih. Ini yang ngasih giveaway bisa bangkrut ini kalau yang nanya nggak habis-habis. Aduh. Nggak bercanda. Ini ada pertanyaan dari Petronella. Kak izin bertanya perbedaan thrifting sama pre-love apa sih, Pril? Thrifting sama pre-love itu bedanya kalau misalkan pre-love itu biasanya baju diri kita sendiri, Pak. Jadi baju yang kita pakai kita sendiri itu dijualin lagi, itu namanya pre-love. Mungkin dia udah bosan gitu, atau mungkin baju dia udah kebanyakan di lemari, makanya dia mau pre-love gitu. Nah, kalau misalkan thrifting, itu kita ambil dari supplier gitu, supplier lain. Jadi bukan baju yang habis kita pakai, Pak, tapi lebih tepatnya kayak baju-baju dari ekspor atau baju-baju dari lokal gitu. Oke, jadi bisa nggak Pril, kalau saya simpulin kalau thrifting itu baju orang, ekspor maupun lokal dijual. Tapi kalau pre-love barang kita sendiri gitu ya? Iya, begitu Pak, betul. Oh, I see. Atau kalau ada baju temen lu lagi pakai, tiba-tiba lu paksa buka dan lu jual, jatuhnya thrifting juga jangan-jangan. Karena bukan baju sendiri ya. Baik, baik. Pril, ini ada pertanyaan bagus nih menurut saya dari Michelle Aprilia. Ya, dia bilang, ini bicaranya rantai supply nih. Karena kan biasanya barang-barang thrifting itu ngambilnya dari Jepang atau Cina karena murah. Nah, Nislu sendiri ngambilnya lewat perantara apa langsung pesan ke sana? Gitu ya. Tadi sempat nyebut bal-balan kan? Gitu ya. Silakan, Pril. Iya, betul. Kalau saya pribadi, saya nggak ngambil langsung dari Cina atau Jepang gitu ya, enggak. Tapi saya lewat ada salah satu kerjasama juga gitu yang dulu suka nawar-nawarin bal-balan atau mau satuan. Jadi saya lewat perantara gitu loh, Pak, nggak langsung saya ambil dari Jepang, Cina gitu. Oke. Itu kalau Mm-mm. bal-balan nggak bisa milih ya? Barangnya udah langsung bal-balan aja ya? Iya, Bisa betul, untung, Kak. bisa rugi ya? Ada gambling Nah, ya? itu dia. Kalau misalkan bal-balan gitu kan dia kayak bener-bener satu karung besar gitu ya, Pak. Jadi nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita buka dulu dong. Otomatis ada beberapa barang yang ada banyak barang yang bagus gitu. Jadi nggak semua. Oke, 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 oke. Wah, keren, 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 keren. Siap. Pril, seru, Pril. Gila, ini pertanyaannya banyak loh, sumpah. Ini kayaknya Zoom yang terkategori sukses nih. Ardian mau nanya, akhirnya nggak jadi. Tapi ada Juan mau nanya, Kak, Udah terjawab ya. ya, apa strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha thrifting? Oke, ini kita close pertanyaan Juan ini sebelum Nisbel nunjukin Instagramnya, TikToknya, dan juga Shopee-nya ya. Satu lagi pertanyaan dari Juan, boleh, Pril? Untuk menjaga keberlangsungan usaha, buset. Ini pertanyaannya benar-benar cocok untuk jadi pertanyaan UAS ini. Nggak ada yang bercanda. Silakan, Pril. Yang ini yang Juan ya, strategi untuk menjaga keberlangsungan. Keberlangsungan usaha. Maksudnya biar lu sustain, Pril. Bisa terus usaha thrifting tuh gimana sih caranya, Pril, gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kayak gitu sih kita harus konsisten. Kayak misalkan konsisten dalam dalam arti kayak misalkan kayak tadi saya kan saya sempat off dulu beberapa bulan untuk skripsi. Habis itu jangan kelamaan offnya kayak langsung kejar lagi. Sebenarnya kayak kita tuh harus punya tujuan gitu. Kalau misalkan kalian udah punya tujuan pasti kalian bakal konsisten kok kayak tujuan misalkan tujuan kita mau mau beli rumah atau misalkan mau umroh. Nah, kalau kalian punya tujuan kayak gitu, pasti kalian ada niat buat konsisten gitu. Jadi untuk menjaga keberlangsungan usaha thrifting itu strateginya ya kalian jangan apa ya kalau bahasa Sunda itu anggot-anggotan ya kayak
mau enggak usahanya gitu. Meskipun kalian buka usaha thrift tapi nggak ada yang beli, ya kalian harus tetap semangat gitu. Kayak bisa kan sekarang udah zaman tuh udah berkembang ya, kalau misalkan nggak kejual bisa nanti ada yang namanya TikTok Ads gitu kan, atau enggak Instagram Ads, kalian jual lewat lewat iklan gitu, tapi itu memang berbayar sih sebenarnya. Atau kalian minta tolong teman kalian untuk promosiin gitu, promosiin Instagram kalian gitu. Terus kalau misalkan bener-bener nggak ada yang beli juga, kalian ini aja bikin kayak giveaway gitu ya, mini giveaway. Misalkan kayak kita ngadain mini giveaway nih, misalkan dapat 3 CN gitu kan, masing-masingnya seorangnya dapat crewneck gitu. Nah, tapi syaratnya kalian harus komen feed ini terus tag teman-teman kalian. Kan itu juga peluang buat kalian naikin followers gitu. Itu sih untuk strateginya. Wah gila, seru Pril. Ini masih ada yang nanya Pril. Pril, boleh ganti tampilan dulu ke Instagramnya atau apanya dulu sambil nanti Oh iya, boleh. Oh, saya ini masih di sini ya, Pak? masih di sini. Aduh, maaf, Pak. Masih ada pertanyaan lo, Indah nanya nih. Ini nggak tahu Indah yang sama apa Indah beda. Gue lupa nama belakangnya soalnya. Oke, Indah nih ada pertanyaan sambil dibuka Pril ya. Gimana sih caranya? Males aing 5G jauh aja. Sorry, audionya boleh Yang ditutup? lain kan itu tapi beren mati. Aduh, sorry. Audionya boleh ditutup teman-teman? Sorry. Oke, ini Indah bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah pengiriman dan pengembalian barang dari customer? Oke, kalau untuk mengatasi masalah pengiriman ya dan pengembalian barang dari customer, itu yang tadi saya jelasin dari awal itu, kalau emang kalian mau retur barang, kalian tuh wajib syaratnya videoin dulu Pak. Jadi harus ada video unboxingnya gitu, biar kita tuh percaya gitu. Kalau misalkan ada kendala, misalkan aturan saya mesennya yang ini malah dikirimnya yang itu gitu kan, jadi ada buktinya gitu kalau misalkan masih dalam segel kan. Jadi makanya kenapa olsep-olsep sekarang kalau misalkan mau retur atau mau komplain harus adain video unboxing, karena itu Pak gitu, jadi biar kita lebih percaya aja. Yes, oke. Jadi tadi ya di awal sempat sebutin memang tentang video unboxing dan Ispril juga udah sempat bilang gimana ngehandle customer-customer yang komplain ya. Tapi pernah ya, Pril, ada yang minta di retur pernah ya? Pernah Pak, ada yang minta diretur karena saya salah Hmm, kirim barang gitu. Jadi ya udah, oke. saya kirim barang lagi gitu. Oke, good. Oke, Pril. Ini kita masih punya waktu mungkin 5 sampai 10 menit lagi. Nih, Pril boleh sharing sedikit tentang gimana sih ngelola Instagram, Shopee-nya, dan juga mungkin tadi TikTok-nya ya. Silakan, Ispril. Iya baik Bapak. Kalau untuk Instagram tersendiri nih, Instagram kita ya werstaff.co, kalian bisa lihat ini banyak banget postingan-postingannya. Ada baju, ada celana, terus juga ada banyak lah, kalian tinggal scroll aja ke bawah, ada kacamata juga. Itu saya kasih sedikit tips aja kalau misalkan untuk di Instagram, kalian ini kalau misalkan mau ngepost atau mau punya usaha, diusahakan itu harus semenarik mungkin ya. Jadi biar customer kalian ini tertarik gitu ngelihat feed kalian gitu kan, kayak misalkan ini celana gitu. Kalau gini kan dia lebih rapi tuh kalau dipakein gitu. Terus kayak ini hoodie, lebih baik hoodie dipakai-pakein ke badan biar bisa lihat kayak wah ternyata bajunya lucu ya gitu, bagus ya. Nah, jadi lebih baik dipakein aja kalau kayak hoodie-hoodie gini. Terus kalau celana lebih baik dipakein di di kaki kalian kayak gitu. Terus juga eh, tips yang selanjutnya, kalian yaitu tadi sering-sering ngadain giveaway, mini giveaway, kayak kasih satu produk atau dua produk buat followers kalian, biar followers kalian tuh kayak apa namanya, senang gitu, kayak nggak bakal kemana-mana gitu. Istilahnya kayak kayak apa sih, biar menarik konsumen gitu loh, jadi bisa naik followers gitu. Terus bisa juga nanti semakin banyak followers banyak juga nanti yang order gitu, padahal kan kita nggak kenal dia siapa, tapi mungkin karena dari followers akun bisnis kalian ikut giveaway jadi mereka follow gitu akun kalian. Nah terus juga tips selanjutnya, kalau misalkan udah ada modal yang cukup, kalian bisa
endorse ya. Kalau sekarang biasanya endorse ke selebgram gitu kalau di Instagram yang harganya sesuai dengan budget kalian aja, nggak usah maksain kayak saya pengen endorse ke Fuji. Kan Fuji kan lumayan tuh bisa sampai 5 jutaan atau 10 juta. Sedangkan modal kalian aja kayak apa untung kalian aja misalkan belum segitu. Jadi jangan maksain banget buat habis gitu, habis-habisan buat endorse gitu. Jadi lebih baik ngendorse-nya ke yang apa namanya yang sesuai dengan budget kalian aja gitu. Siap. Gitu sih. Pril, Mm-mm. tahu budget untuk endorse itu per orang ini berapa? Dari mana, Pril? Dapat informasinya. Si orang ini sekian tarifnya. Biasanya sih kita kan kalau misalkan selebgram gitu suka nyantumin ininya Pak di nomor bio-nya tuh suka ada kayak admin gitu, admin untuk chat endorse. Oh, Nah, kamu ya kontak kita ya? Kamu kontak ya? betul. Nanti admin tersebut ngirimin range harganya tuh Pak, misalkan 5 kali tag video harganya sekian gitu. Oke, keren banget nih. Pril, kan kalau cowok cewek yang makan banyak bisa gemuk gitu ya. Ini gimana kalau modelnya kita sendiri, kemudian pas kita tiba-tiba, aduh gue lagi naik berat badan nih gitu. Gimana tuh, Pril? Kenapa? Kenapa Pak? Tadi Ya ini kan modelnya Nispril sendiri kan. Kebetulan kan Nisprilnya beratnya selalu stabil. Gimana kalau beratnya nggak stabil, modelnya kita sendiri, Pril? Repot ya tuh. aduh, repot juga ya, Pak. Repot juga, Pak. Makanya kadang saya juga nggak sepenuhnya pakai badan saya. Kayak yang ini kan, saya juga fotonya tuh apa namanya, ditaruh aja gitu di kain. Yang penting masih terlihat rapi aja gitu, Pak. Iya, iya. Kalau Tapi enggak memang, dipatung juga bisa gitu. oh di manekin ya. Tapi memang kalau saya lihat dibandingkan yang di kain gini lebih bagus yang dipakai ya. Kelihatannya Iya lebih kan, Pak benar ya? ya. Jadi Iya, ada iya, iya. perbedaannya kan kayak lebih bagus tuh dipakai. Kadang kalau nggak dipakai kan terlihat lecek atau gimana gitu. Nah, Oh, I see, I see, I see, I see. mm, Oke, Pril. Lanjut lagi, Pril. Di platform yang lain mungkin mau sharing lagi. untuk di Shopee ya. Ya, ini teman-teman, Pril, for your information, sudah punya toko online sih, masing-masing mereka. Mereka udah punya toko Oh online karena gitu. kita minta buka gitu ya. Tapi saya belum mantau lagi nih gimana pergerakannya. Nih, saya mau cerita dulu yang di sini. Silakan, Pril. Iya Bapak sebentar ini laptopnya lemot apa gimana ya? Kalau untuk di Shopee sendiri kan saya nggak terlalu aktif banget Pak di Shopee. Jadi saya lebih ke Instagram atau TikTok gitu kan kayak screenshot barangnya transfer gitu baru saya kirim ke JNT. Kalau untuk di Shopee sendiri paling gini-gini aja sih Pak. Oke, no problem. Jadi Nisful justru banyaknya mainnya di Instagram ya, Pril ya. Iya betul Pak. Kemudian dia DM gitu ya. Mm-mm. Di Oke, DM. oke, Pril, menarik. Gimana teman-teman? Ini masih ada yang mau nanya nggak? Wah, Pak, bisa lebih lama bahasan dipersilakan Pak, karena kelas bahasanya jadi besok. Ya nggak apa-apa. Ini justru karena saya yang di mobil, tadi memang saya lagi minta. Seru ya diskusi sama Nispril. Gini aja, ini karena kita dibatasin waktu. Pril, boleh nggak sih Pril kalau nanti teman-teman ada yang minta nomor Nispril, boleh nggak? Boleh ya? Oh boleh dong Pak, boleh. Boleh ya, siap. Nah, gini. Teman-teman semua, kita juga harus bantuin Nispril. Teman-teman, karena Nispril udah sharing ilmu yang bermanfaat dan bagus banget buat kita, kalian follow dong Instagramnya Nispril. Atau jualannya. Boleh, Pril, tampilin lagi tadi apa Instagramnya? Boleh dong follow ya, bantu Ya, follow follow. dong. Ini kan udah dapet ilmunya yang banyak. Betul. Lagian juga kita kan mau ngasih giveaway juga. Teman-teman gini, karena pertanyaannya banyak banget. Nanti saya minta tolong, tadi semua yang udah nanya, tolong copy paste pertanyaan kalian dengan menyebutkan nama dan pertanyaan kalian di grup WA grup kita. Bisa nggak? Sekarang ya, tolong nama dan ini nanti akan ditentukan dan akan saya forward semua ke Nispril. Kemudian Nispril akan memilih. Boleh, Pril? Boleh Eh, dong Pak. Pril, sorry. Setiap yang nanya itu perlu mencantumkan tinggi badan, berat badan, dan lingkar pinggang atau apa nggak, Pril? Supaya Oh nanti boleh gampang. Kakak. Iya boleh Oke, karena kan saya nggak tahu ya Pak. Maksudnya berat apa? Iya yes. berat badannya berapa atau lingkar dadanya berapa? Biar nanti Dan saya kirimin buat kalian deh. boleh. Dan yang pasti harus nyebutin jenis kelamin ya, Pril.
Ya, Jangan betul. jangan dia nggak sebutin ya. Nanti Oke. saya malah ngirimnya warna pink lagi buat cowok. Nah, bener. Makanya tolong teman-teman karena barang thrifting ini barangnya cuman satu gitu ya. Jadi tolong kalian sebutin nama kalian. Kemudian pasti kalau di nama kelihatan sih cowok atau cewek ya. Tinggi badan, berat badan, dan lingkar apa? April yang perlu lingkar pinggang atau lingkar apa? Lingkar dada aja kayaknya, Pak. Oh, lingkar dada loh. Ya udah deh. LD ya. Jadi lingkar dada. LD aja kalian nulisnya ya. LD Ya, sekian gitu ya. LD, Bapak. LD Wah, terima sekian toh. kasih ya, Pak. Udah ada yang follow nih di akun aku. Iya, ayo dong. Pada follow. Waduh, Makasih. ini ada Kalian yang 50. mau jualan juga boleh banget loh. Aku ada paket usaha. Jadi promo, Bapak. Oh, boleh, boleh banget, boleh banget. Oke, pokoknya Nispril karena udah berbagi, insya Allah dapat follower karena teman-teman 50 orang akan follow Nispril. Kedua, barang Nispril kita beli sebagai giveaway. Jadi teman-teman saya tunggu chatnya di grup e-commerce kita, gitu ya. Tolong. Lalu kemudian saya akan forward ke Nispril. Nanti Nispril pilih. Nanti kita bahas deh apakah kita ambil semua atau gimana, Pril ya. Yang penting usaha dulu. Tolong dikirim sekarang. Oke, Pril boleh selesai stop atau stop share screen-nya, Pril? Aduh, makasih banyak nih Pril. Boleh stop share screen, Pril? Halo, Pril. Wah, kena sinyal nih kayaknya nih. Teman-teman masih bisa dengar suara saya, teman-teman? Halo. Aman Ya, Pak, bisa Pak. aman ya. Alhamdulillah. Oke, baik, teman-teman semua. eh Terima kasih banyak. Wah, ini udah selesai kelas Pril. Saya izin stop recording sebentar ya, Pril ya.